Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Syahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam pengasihan Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas di akhir pekan ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita untuk dapat mengerti firman-Nya dengan baik, dan kita juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang malam tadi. Dan hari ini pun kami yakin Engkau akan tetap menyertai kami. Berkati kami dalam segala aktivitas panjang hari ini. Mampukanlah kami melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah kami terus belajar di dalam firman-Mu, sehingga hari-hari hidup kami menjadi lebih baik, dan kami dapat melakukan segala pekerjaan kami lebih baik lagi. Tuhan, kasihanilah kami, mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 18 Mei 2024 tertulis dalam kitab Amsal 19 ayat 21. Dalam bahasa Batak Poda Sapulusia ayat 20 sada. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Pasipar do sakap-sakap di bagasan rohani bawa, alai sakap ni Jehovah do namar si hohot. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, membuat suatu rencana atau rancangan dalam kehidupan itu baik. Memang kita harus merencanakan segala sesuatunya dan mempersiapkannya dengan baik. Tetapi ada yang harus kita ingat. Di dalam semua perencanaan kita, dalam semua rancangan kita, janganlah kiranya kita melupakan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah rancangan kita itu dapat terlaksana. Karena Tuhanlah rancangan kita jauh lebih baik dan sempurna terjadi di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan tidak ada di dalam perencanaan kita, maka sia-sialah apa yang kita kerjakan. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal 4. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Apa yang mau dikatakan? Semua yang kita kerjakan, jika Tuhan tidak ada di dalamnya, maka akan berlalu dengan sia-sia. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, termasuk diri kita pun, ada batasannya. Ada batas waktunya, dan tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika renungan kita pada hari ini mengatakan banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya apa? Ketika kita melakukan segala sesuatu tidak di dalam Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan atasnya. Sekuat apapun kita berusaha, sebaik apapun kita melakukannya, walau seakan-akan itu terlihat berhasil. Supaya kita tidak salah, iblis pun, dunia ini pun bisa memberikan keberhasilan, bisa memberikan kebahagiaan. Tetapi berulang-ulang saya ingatkan saudara, bahwasanya apa yang datang dari dunia, apa yang datang dari pikiran manusia, itu tidak membuat kita bahagia. Bahkan bisa membuat kita binasa.
Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakanlah, perjuangkanlah, tapi biarkanlah keputusan Tuhan yang terjadi atau yang terlaksana atas semua perencanaan dan pekerjaan kita. Oleh sebab itu, bagian kita adalah melakukan yang baik, mengerjakan dengan maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Lalu hasilnya, biarlah menjadi kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan perjuangan orang-orang yang sungguh-sungguh. Karena jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan, yakinilah dan percayai dan katakanlah di dalam hatimu, jika Tuhan menghendakinya, maka aku akan dapat melakukannya. Jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan hidup dan kami dapat melakukan hal ini dan hal itu juga. Oleh sebab itu saudara-saudara, janganlah pernah menganggap dirimu hebat. Jangan pernah menganggap dirimu sudah tahu serba bisa apa saja. Tetapi teruslah seperti gelas yang kosong yang siap diisi akan hikmat Tuhan. Tetaplah menjadi gelas kosong yang terus belajar banyak hal, tentu melalui firman Tuhan. Hari ini kita diajak untuk benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kita, membiarkan Tuhan yang campur tangan, yang bekerja di dalam kehidupan kita. Percayalah saudara, rancangan Tuhan pastilah rancangan damai sejahtera. Amin. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Segala sesuatu dirancangkan Tuhan jauh lebih baik, melebihi dari rancangan kita. Lalu ada orang yang berkata, kalau begitu tidak perlu lagi dong kita buat perencanaan. Tidak saudara, kita tetap membuat perencanaan dalam hidup. Tetapi jangan pernah melupakan Tuhan untuk tetap campur tangan, ambil bagian di dalam perencanaan kita. Percayalah, ketika Tuhan campur tangan, maka semua perencanaan kita akan menjadi lebih baik, bahkan sempurna. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Biarkan Tuhan yang mengatur langkah kita. Biarkan Tuhan yang menuntun hidup kita. Marilah kita terus berjalan seiring kehendak-Nya. Bagaimana kita bisa melakukannya? Tentu ketika kita taat di dalam firman-Nya. Biarlah firman Tuhan yang sampai kepada kita melalui pendengaran kita, melalui penglihatan kita, dan biarlah iman kita bisa merespon itu sebagai tanda penyertaan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita meyakini semua itu adalah dalam perencanaan Tuhan. Dan yakinilah rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Tuhan memberkati kita. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam perencanaan Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami. Jangan biarkan kami mengandalkan dunia ini, tetapi hanya Engkaulah andalan dan kekuatan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh perencanaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah seturut dengan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan, mampukan kami melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Ampuni kami dan kasihanilah kami di dalam segala pelanggaran kami. Biarlah hari ini dan hari-hari ke depan hidup kami semakin lebih baik dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami puji dan sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.